Halo sobat, selamat datang di channel kesayangan kalian, Sok Berani. Pada video kali ini kita akan bahas sebuah jalan terkenal di daerah Jakarta Selatan, yaitu Jalan Antasari. Tentu sobat udah pada tahu Jalan Antasari, karena ini adalah salah satu jalan tersibuk. Gua pun salah satu pengguna jalur Antasari. Selama melewati jalur Antasari, gua menyaksikan beberapa kecelakaan, dan dibandingkan dengan jalan-jalan lain, Jalan Antasari ini paling sering terjadi kecelakaan, dan anehnya selalu terjadi di area atau di tempat yang sama. Tentu ini menarik buat kita bahas lebih lanjut, ada apa sih sebenarnya di jalanan itu, kenapa sering terjadi kecelakaan di area yang sama, di situ-situ aja. Sebelumnya gue bakal ceritain dulu beberapa kecelakaan yang gue saksikan sendiri. Kecelakaan yang pertama terjadi pada saat bulan puasa. Sobat pasti tahu ketika bulan puasa semua orang berlomba-lomba untuk pulang cepat untuk sampai di rumah, lalu kemudian berbuka puasa dengan keluarga di rumah. Nah, hal tersebut membuat kondisi jalanan jam 4 atau jam 5 sore sudah padat dan macet. Semua orang bergegas pengen cepat-cepat sampai di rumah. Singkat cerita, sore itu dari sisi kanan motor gua disalip oleh dua motor bapak-bapak. Sepertinya mereka itu lagi kejar-kejaran. Setelah berhasil menyalip gua, di depan gua itu ada mobil. Motor pertama yang paling depan itu mau banting ke kanan. Setelah nyalip mobil, dia mau banting ke kanan. Karena saking cepatnya mereka kejar-kejaran, motor pertama yang paling depan itu nabrak ke bagian belakang kanan si mobil. Motor pertama pun jatuh. Karena yang motor nomor 2 ini sudah terlalu dekat, akhirnya motor pertama yang jatuh itu ditabrak pula sama motor yang nomor 2. Akhirnya dua-duanya jatuh di tengah jalan. Kecelakaan kedua yang gue saksikan sendiri, di daerah situ kan ada pintu keluar untuk mall ya, kita nggak perlu sebut nama mallnya apa. Jadi kondisinya ketika jalur keluar dari mall dari sini, maka jalanan Antasari di sini kan ada pertemuan. Nah, waktu itu ada mobil mau keluar dari pintu keluar mall. Nah, di sini ada taksinya lagi jalan agak cepat. Nah, di belakang taksi ini ada motor cewek yang bawa. Nah, si mobil taksi ini awalnya yang tadinya cepat, ternyata dia ngerem untuk memberikan jalan kepada mobil yang keluar dari mall. Si motor di belakang taksi ini ternyata nggak menduga bahwa si taksi itu akan ngasih jalan ke mobil keluar, karena pertamanya kan dia kenceng, si taksinya ngerem, si motor cewek ini dia nggak sempet ngerem, dan memang jaraknya terlalu dekat. Akhirnya si mobil taksi itu ditabraklah oleh si pengendara motor si cewek ini. Kecelakaan ketiga yang gue saksikan sendiri. Nah, ini paling aneh, paling ganjil kecelakaannya, karena pada saat itu kondisi jalanan kosong. Nah, ceritanya adalah ada dua motor yang kalau dilihat mereka sepertinya tidak saling kenal, cuma di perjalanan mereka itu jalan saling beriringan. Ketemulah di tengah jalan. Entah kenapa motor yang sebelah kanan ini dia tiba-tiba oleng ke kiri. Dalam kondisi berjalan dia oleng ke kiri, diserempetlah itu motor yang sebelah kirinya dia. Akhirnya dua-duanya jatuh. Kenapa gue bilang aneh? Saat itu tidak ada hambatan yang harus dihindari oleh motor yang sebelah kanan. Gak ada suatu hal yang membuat dia tiba-tiba kok jadi oleng ke kiri. Ya mungkin pengendaranya lagi pusing, lagi ngantuk, atau mungkin kontur jalannya agak bergelombang dan ban dia dibotak. Kadang kan itu membuat motor kita jadi oleng, bisa juga. Cuman yang anehnya adalah lagi-lagi kecelakaan ketiga terjadi di tempat yang sama dengan kecelakaan pertama dan kecelakaan kedua. Karena seringnya terjadi kecelakaan di daerah situ, lama-lama gue jadi apal, kenapa sih kok sering banget terjadi kecelakaan di situ lagi. Maka gue coba memperhatikan sekeliling dari jalanan itu, dan gue menemukan di kanan kiri jalan itu diapit oleh dua kuburan yang saling berseberangan. Apakah itu yang menyebabkan juga bahwa jalan itu menjadi rawan kecelakaan dan terasa angker?
Jujur gue nggak punya kelebihan, gue bukan anak indigo. Buat teman-teman yang tahu seputar mistis di daerah situ, tulis di komen. Tapi oke lah kalau kita nggak mau berpikir bahwa apa-apa serba mistis, apa-apa serba mistis. Ayo coba kita lihat dari sisi yang lebih logis. Salah satu faktor yang menurut gue menyebabkan terjadinya banyak kecelakaan di daerah situ adalah akumulasi dari banyaknya persimpangan. Kenapa banyaknya persimpangan mempengaruhi faktor kecelakaan? Karena banyaknya persimpangan membuat banyaknya lampu merah. Banyaknya lampu merah itu bikin seorang pengendara jadi kayak stres. Kondisi dimana kita cepet ingin sampai rumah, tapi baru jalan sedikit udah berhenti kena lampu merah, baru jalan sedikit udah berhenti kena lampu merah. Ditambah lagi juga macetnya parah banget. Jadi ketika kita lepas dari lampu merah, yaitu lampu merah setelah pom bensin, gua nggak mau sebut nama pom bensinnya apa, tapi kondisinya adalah itu pertigaan. Kalau ke kanan kalian akan ke Fatmawati dan Cepete. Nah ini kita ngomongin yang lurus. Dengan kondisi sebelumnya kita udah ngelewatin banyak lampu merah dan kita dapat lampu hijau, ngelihat jalanan panjang dan jauh yang ada di dalam benak kita, ya digas lah. Nah seringkali itu membuat pengendara jadinya lupa memperhitungkan keselamatan mereka. Oke, selain itu ada lagi alasan. Kalau memang kita lihat dari arah lampu merah tadi dan kita lihat ke depan, itu jalannya memang agak menanjak. Nah, itu membuat baik pengendara yang dari sana atau yang dari sini itu nggak bisa ngelihat di depannya seperti apa. Dengan kondisi kita ngebut, lalu kita masuk ke tanjakan, lalu kita turun lagi, ada sebuah kondisi di mana kita nggak bisa ngelihat atau ada blind spot di depan kita itu apa. Kalau kita datang dengan kecepatan yang tinggi, ya tentu potensi kecelakaan semakin besar. Bahkan karena seringnya terjadi kecelakaan di daerah tersebut, terdapat rambu-rambu yang memberitahukan kepada pengguna jalan bahwa di situ rawan kecelakaan. Mengingat udah banyaknya bukti-bukti yang membeberkan bahwa terjadi kecelakaan di daerah tersebut, kayaknya kita nggak bisa anggap enteng dan bilang ini bahwa cuma parnonya kita aja. Terlepas ini adalah kondisi mistis atau kontur jalannya yang membuat rawan kecelakaan, tentu kita harus lebih hati-hati dan lebih mawas diri dalam berkendara. Gua pun yang tahu dan menyaksikan beberapa kali bahwa di situ terjadi kecelakaan, sempat ada momen di mana gua ngegas bawa motor sampai pol, tapi alhamdulillahnya kayak ada yang ngingetin bahwa lu pelan-pelan, kan lo tahu di sini sering terjadi kecelakaan. Waktu itu gue langsung nurunin gas gue dan gue bawa motornya jadi kontrol banget. Yang mau gue sampaikan adalah entah kenapa kalau lewat situ atmosfer atau dorongan buat ngebutnya tuh kuat banget yang sering melewati jalur tersebut. Karena kalian udah nonton video ini, hati-hati dan utamakan keselamatan. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe supaya gue tambah semangat untuk bikin video-video seperti ini lainnya. Sampai jumpa.